Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Tentu saja banyak di antara kalian yang sering melihat tradisi tahlilan, menabur bunga di kuburan, menyiram air doa, atau membaca surat Yasin di makam. Mungkin sebagian dari kita juga bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam tentang hal-hal ini? Apakah diperbolehkan atau justru dilarang? Yuk di sini kita akan bahas secara mendalam berdasarkan pendapat para ulama dan juga pandangan dari 4 mazhab, agar kalian mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan paham akan dasar hukumnya. Pendapat pertama itu ada ulama yang memperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan amalan seperti tahlilan, menabur bunga, menyiram air doa, dan juga membaca Yasin di kuburan dengan alasan sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi orang yang telah meninggal. Amalan-amalan ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mengandung kebaikan jika dilakukan dengan niat yang benar, yaitu berdoa kepada Allah dan mengharapkan rahmat bagi yang telah wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dan ia masih memiliki amal kebaikan yang dilakukannya selama hidup, maka pahala tersebut akan tetap mengalir untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan orang-orang yang datang setelah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami.'" Nah, untuk beberapa contohnya, mungkin melakukan tahlilan pada hari ketiga, ketujuh, atau hari ke-40 setelah kematian. Atau contoh kedua, membacakan surat Yasin untuk mendoakan arwah di pemakaman. Atau contoh ketiga, menabur bunga di atas makam sebagai simbol penghormatan. Atau contoh keempat, menyiram air di kuburan dengan harapan menyejukkan tanah. Atau contoh kelima, mengadakan doa bersama setelah pemakaman sebagai bentuk penghormatan dan juga doa. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pendapat ulama yang melarangnya. Sebagian ulama menganggap amalan seperti tahlilan, menabur bunga, menyiram air doa, dan membaca Yasin di kuburan sebagai bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama, karena tidak ada dalil yang secara khusus menganjurkan hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa ibadah harus murni mengikuti contoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan jika suatu amalan tidak pernah dilakukan oleh mereka, maka amalan itu tidak perlu dilakukan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa membuat hal baru dalam urusan agama kami, maka hal itu tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu." Nah, contoh-contohnya mungkin menganggap bahwa tahlilan adalah bagian wajib dari ajaran Islam. Atau contoh kedua, menabur bunga di atas kuburan dengan keyakinan bisa membawa keberuntungan. Atau contoh ketiga, menyiram air doa sebagai ritual yang diyakini wajib untuk menyelamatkan roh. Atau contoh keempat, membaca Yasin di kuburan dengan anggapan bahwa tanpa itu roh tidak akan mendapatkan rahmat. Atau contoh kelima, menyusun doa khusus untuk kuburan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang mari kita lanjut ke pendapat yang ketiga, yaitu pendapat ulama yang moderat. Jadi ulama moderat biasanya berada di tengah-tengah. Mereka tidak melarang sepenuhnya, tetapi juga tidak menganjurkan secara berlebihan atau tidak diwajibkan. Mereka berpendapat bahwa selama amalan-amalan ini dilakukan dengan niat baik, tanpa keyakinan yang berlebihan atau menyalahi akidah, maka hal itu ya bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi yang diterima. Yang terpenting adalah niat untuk berdoa bagi yang telah meninggal, bukan ritual itu sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda, "Amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, "Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Nah, mungkin untuk beberapa contoh nyatanya, melakukan tahlilan dengan niat berdoa untuk keluarga yang telah meninggal tanpa meyakini sebagai kewajiban. Atau contoh kedua, menabur bunga sebagai simbol, bukan sebagai bagian dari ritual agama. Atau contoh ketiga, menyiram air di kuburan sebagai bentuk penghormatan, bukan ritual yang wajib. Atau contoh keempat, membaca Yasin di pemakaman dengan niat berdoa, bukan sebagai syarat khusus. Atau contoh terakhir, mengadakan doa bersama setelah pemakaman dengan niat baik, tidak lebih dari itu. Nah, sekarang untuk poin terakhir kita akan membahas pandangan dari 4 imam mazhab. Yang pertama dari mazhab Hanafi dulu. Imam Abu Hanifah tidak menolak sepenuhnya kegiatan seperti tahlilan, namun ia lebih condong untuk menganjurkan doa yang sesuai sunnah, tanpa membuat amalan yang tidak ada dasar dari Rasulullah SAW.
Membaca Al-Quran termasuk surat Yasin itu masih diperbolehkan dalam bentuk doa. Terus untuk pandangan yang kedua, pandangan dari mazhab Maliki. Imam Malik cenderung tidak menganjurkan amalan-amalan seperti tahlilan dan ritual tambahan di kuburan, karena tidak ada dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang mendukung hal tersebut. Namun beliau juga tidak mengharamkannya selama tidak mengandung unsur syirik. Untuk pandangan mazhab yang ketiga dari mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu termasuk yang memperbolehkan pembacaan Al-Quran, termasuk surah Yasin dan doa di kuburan, dengan syarat niatnya hanya untuk memohonkan ampun bagi orang yang telah meninggal. Amalan seperti tahlilan juga diperbolehkan dalam batasan-batasan tertentu. Terus untuk pandangan dari mazhab terakhir dari mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak menganjurkan amalan-amalan seperti tahlilan, menabur bunga atau menyiram air doa, karena tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Namun beliau lebih menekankan pentingnya mendoakan yang telah meninggal dan menjaga akidah dari penyimpangan. Jadi kesimpulannya, dalam soal tahlilan, menabur bunga, menyiram air doa, dan membaca Yasin di kuburan itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang terpenting adalah niat kita harus benar sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Kita bisa memilih pendapat ulama yang kalian yakini dengan tetap menjaga adab dan keimanan. Semoga apa yang kita lakukan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.